Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina di seri pembacaan buku, yaitu seri pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Judulnya Pengasuhan Anak Usia 0 sampai 12 bulan. Nah, Ayah Bunda, kemarin buku yang kita baca yaitu buku Menyambut Lahirnya Buah Hati. Nah, sekarang buah hatinya sudah lahir. Mari kita lanjutkan membacanya. Ciri-ciri fisik bayi. Apa saja ciri fisik usia 0 sampai 12 bulan ya? Pada awal masa kelahirannya, Ananda kerap menangis sepanjang malam hingga pagi hari. Gerak-gerik anak juga banyak menuntut Bunda untuk memberikan ASI hampir sepanjang waktu. Kondisi ini seringkali membuat Bunda dan juga Ayah menjadi lelah. Mengapa bisa demikian? Coba kita tinjau dari ciri-ciri fisiknya. Bayi merupakan masa ketika anak beradaptasi dengan tubuhnya. Tubuh anak usia 0 sampai 12 bulan atau bayi belum mengatur dirinya sendiri layaknya orang dewasa. Untuk itu, ia perlu jam tidur yang panjang dan banyak menangis jika terbangun karena belum cukup mampu beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim Bunda. Di sisi lain, bayi merupakan masa untuk tumbuh dengan pesat. Ia bisa bertambah berat 1 ons setiap harinya dalam beberapa bulan pertama. Tulang dan otot berkembang pesat pada masa bayi dan muncul banyak gerakan fisik yang tidak dilakukan secara sadar. Misalnya, bayi refleks menggenggam jika ada benda yang didekatkan ke jari tangan bayi. Bayi refleks menggerakkan tangan seperti berenang jika diletakkan dalam air. Ketika bayi sudah besar, ia sudah lebih baik dalam menguasai dirinya dan mulai mengembangkan gerak fisik yang lebih kompleks. Misalnya, merangkak, berdiri, dan berjalan. Karena bayi butuh banyak tidur, sering menangis ketika terbangun dan merupakan masa perkembangan otot. Ayah Bunda perlu lebih banyak bersabar ya dan memastikan bahwa bayi mendapatkan makanan dan gizi yang cukup untuk tumbuh. Pertama, perkembangan refleks bayi usia 0 sampai 3 bulan. Aktivitas awal pada masa bayi kebanyakan berupa gerakan-gerakan refleks. Gerakan ini adalah gerakan yang spontan dilakukan bayi ketika mendapatkan rangsangan tertentu, baik disengaja maupun tidak. Misalnya, karena mendengar suara yang keras, refleks mengisap. Bayi akan secara otomatis mengisap sesuatu yang ditaruh di mulutnya atau menyentuh bibirnya. Refleks mencari berguna untuk membantu bayi mendapatkan sumber makanan. Refleks ini pada umumnya dapat ditimbulkan dengan sentuhan lembut di daerah sekitar mulut atau di daerah pipi. C. Refleks menggenggam. Refleks menggenggam merupakan refleks gerakan jari tangan mencengkeram benda-benda yang disentuhkan ke telapak tangan bayi. Bayi akan menggenggam kuat-kuat benda yang menyentuh telapak tangannya. Kekuatan genggamnya akan meningkat. Yang keempat, refleks telapak kaki. Refleks ini berupa gerakan bayi merenggangkan seluruh jari kakinya. Refleks ini dapat dimunculkan dengan cara memberikan sentuhan halus pada telapak kaki bayi, dari ujung jari hingga ke tumit. Refleks ini merupakan dasar dari gerakan berdiri tegak, berdiri sendiri, dan berjalan. Yang kelima, refleks moro. Pada saat ia merasa akan jatuh atau dikejutkan oleh suara keras, bayi akan melengkungkan punggungnya, melemparkan kepalanya ke belakang, serta merenggangkan lengan.
jari-jari, dan kakinya. Refleks Moro berhubungan dengan emosi bayi saat merasa terkejut sehingga sering diikuti dengan tangisan bayi. Yang keenam, refleks berjalan. Refleks ini timbul ketika kita memegang bayi pada posisi berdiri dan menyentuh permukaan. Bayi akan mengangkat kakinya secara bergantian, seakan-akan sedang berjalan, tetapi tidak disertai oleh keseimbangan dan gerakan lengan yang terjadi jika berjalan secara sadar. Anak usia 3-6 bulan. Pada usia ini, gerakan refleks yang terjadi secara otomatis akan tergantikan dengan gerakan motorik halus dan kasar. Bayi belajar untuk mengenali diri sendiri dan lingkungannya melalui kemampuan mereka untuk menggerakkan tubuh dan menggunakan inderanya. Kemampuan ini merupakan dasar bagi bayi untuk pembelajaran di tahap perkembangan berikutnya. Anak usia 6-9 bulan. Saat usia 6 bulan, bayi sudah mulai duduk tanpa bantuan orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik kasar pada bayi. Tentu saja, dalam membantu mengembangkan kemampuan perkembangan anak, ayah bunda harus berhati-hati untuk mengajak anak duduk dan menjaganya supaya tidak terjatuh, karena pencapaian perkembangan setiap anak berbeda. Anak usia 9-12 bulan. Bayi usia 9-12 bulan sudah dapat belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di benda yang kokoh. Ayah bunda dapat membantu Ananda dengan menyiapkan pegangan yang kokoh seperti kursi dan kaki meja. Pastikan juga lantai tidak licin ya, ayah bunda. Selain itu, ayah bunda juga harus memastikan Ananda mendapat imunisasi sesuai dengan usianya. Kemampuan bayi berpikir. Bagaimana kemampuan berpikir bayi ya? Ananda atau bayi baru lahir lainnya, pola gerak-gerik bayi yang kerap menangis, gelisah, dan rewel terkait dengan kemampuan berpikirnya yang baru mulai berkembang. Sementara itu, pada bayi yang lebih besar sering kita temukan mereka kerap bergerak menjelajahi ruangan di sekitarnya. Mengapa bayi bertingkah demikian? Bayi belajar melalui indera atau tubuhnya. Indera bayi sudah matang layaknya orang dewasa, tetapi mereka masih harus belajar untuk memahami lingkungannya. Ayah bunda dapat mendukung kemampuan berpikir Ananda di usia 0-3 bulan melalui penjelajahan indera pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Oleh karena itu, ayah bunda dapat memberikan rangsangan anak dengan cara sebagai berikut. A. Indera pendengaran. Anak dapat mengenal berbagai suara seperti suara ayah bunda, suara anggota keluarga lainnya, kerincingan, suara pintu, dan lain-lain. Untuk membangun pengetahuan tersebut, setiap suara yang didengar bayi harus diikuti ucapan oleh ayah bunda yang berupa penjelasan terhadap suara tersebut, seperti ini suara kerincingan, ini ayah, ini suara pintu, dan lain-lain. B. Indera penglihatan. Anak sudah mulai mengenal wajah ayah bundanya, anggota keluarga lainnya, dan warna benda yang ada di sekelilingnya. C. Indera perabaan. Anak sudah mulai merasakan sentuhan dan belayan di seluruh anggota tubuh anak. Untuk membangun pengetahuan tersebut, ayah bunda dapat melakukan perabaan, sentuhan. Yang D. Indera penciuman. Anak harus dapat dilatih mencium bau di sekelilingnya. Membangun pengetahuan tentang penciuman dapat dilakukan dengan yang E. Indera pengecapan. Anak sudah mulai merasakan ASI dan hanya ASI sebagai nutrisi anak. Pengetahuan dari pengecapan yang dapat diinisiasi kepada anak adalah rasa ASI, kenyang dan lapar. Pada setiap saat bunda memberikan ASI harus diikuti dengan ucapan, enak asinya ya. Selain itu,
Ayah bunda juga perlu banyak bermain dengan bayi agar bayi semakin mampu mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan usianya. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan bagi bayi dan dapat dilakukan dengan beragam bentuknya. Yang pertama, menyediakan beragam jenis benda yang berbunyi di rumah. Yang kedua, bermain ciluk bak kepada bayi dan meminta bayi untuk menirunya. Yang ketiga, bermain dengan menyediakan beragam benda rumah tangga yang beraneka warna untuk bayi. Yang keempat, bermain menyembunyikan benda sebagai upaya untuk memancing bayi dalam menjelajah sekitarnya. Kelima, menjaga bayi dari benda-benda yang membahayakan dirinya tanpa harus melarang bayi untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya. Kemampuan bayi berkomunikasi. Bagaimana bayi berkomunikasi? Tahukah ayah bunda bahwa bayi sebenarnya dapat berkomunikasi? Begitu pula dengan si kecil. Tangisan bayi adalah salah satu cara baginya untuk menyampaikan keinginannya. Hanya saja, kemampuan berkomunikasi bayi masih terbatas karena ia belum dapat berbicara. Pada bayi, komunikasi diawali dengan gerak-gerik tubuhnya. Bayi baru lahir akan cenderung lebih banyak menangis, sebab ia belum belajar untuk menyampaikan keinginannya dengan cara yang lain. Kemampuan bayi berteman. Lalu, apakah bayi sudah bisa berteman? Banyak bayi yang sulit dipisahkan dari ayah bundanya. Bayi akan menangis apabila berada jauh atau tidak melihat ayah bunda. Bayi juga sering menangis apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya. Apakah bayi bisa berteman? Sebenarnya bayi senang untuk berinteraksi dengan orang lain, meskipun ia belum bisa berbicara dan banyak menangis. Bayi memang membutuhkan waktu untuk dapat mulai mengenali dan terbuka kepada orang lain. Apa yang sebaiknya ayah bunda lakukan? Ayah bunda dapat mendukung perkembangan kemampuan berteman Ananda melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, untuk membantu Ananda merasa akrab dengan suara, banyaklah bicara kepada Ananda. Ayah bunda dapat secara bergantian meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Ananda. Agar Ananda merasa aman ketika bertemu dengan banyak orang asing, selalu jaga Ananda dalam jangkauan pandangan. Ayah bunda perlu berada di sekitar Ananda sehingga dapat ia lihat. Sebaiknya jangan terlalu membatasi gerak Ananda dengan terus menggendongnya. Yang ketiga, untuk memupuk minat Ananda dalam bermain dan berteman, Ananda yang sudah mulai besar dapat diberikan kesempatan untuk bermain dengan bayi-bayi lain seusianya. Hal penting untuk diperhatikan, mengingat bayi masih rentan terhadap pengaruh lingkungan, namun memiliki kebutuhan untuk menjelajah lingkungan rumah. Maka ayah bunda harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hati-hati saat menggendong bayi, hindari mengangkat tinggi-tinggi supaya kepala bayi tidak terguncang. Guncangan pada tempurung kepala bayi yang belum tumbuh sempurna dapat berakibat fatal pada kesehatannya. Yang kedua, perbanyak melakukan kegiatan permainan agar bayi senang menjelajah lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, cek benda-benda berbahaya yang ada di sekitar ruangan bermain dan dapur seperti benda tajam, benda yang mengeluarkan api, benda dengan aliran listrik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pastikan area kamar mandi tidak licin. Selain benda berbahan kimiawi, cek kembali kondisi ember dan tempat penampungan air lainnya. Yang selanjutnya, bersihkan kondisi halaman rumah dari berbagai benda tajam dan berbahaya. Jangan biarkan anak ayah bunda bermain di luar rumah tanpa pengawasan. Alhamdulillah, membacanya kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.